Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Apakah Malaysia pun termasuk di dalamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Hilmi Yusuf. Saya harap dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada kabar baik di awal tahun 2025 bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Lalu, apakah negara Malaysia, Singapura, ataupun negara-negara tetangga lainnya termasuk dalam organisasi tersebut? Jika tidak, apakah mereka tidak berminat atau belum diterima alias ditolak? Sebelum bahas ke inti, ada baiknya kita tahu apa itu BRICS. Mengutip BBC, BRICS adalah organisasi yang dirancang untuk menyatukan negara-negara berkembang paling penting di dunia. Wah, jadi baper nih. Indonesia berarti dianggap negara berkembang paling penting di dunia. Apa sih tujuannya? Tujuan utamanya yaitu untuk menentang kekuatan politik dan ekonomi negara-negara kaya di Amerika dan Eropa. Wow, keren. Gentle banget Indonesia. Organisasi ini dibentuk tahun 2006 oleh 4 negara utama, yakni Brazil, Rusia, India, dan Cina ya pada waktu itu. Sehingga awalnya namanya BRICS saja ya. Kemudian di tahun 2010 Afrika Selatan bergabung dalam keanggotaan BRICS. Dengan demikian, nama organisasi itu bertambah menjadi BRICS. Jelas ya? Oke, saya akan tampilkan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel ini. Ya, masuknya Indonesia menjadi anggota resmi BRICS ternyata masih menjadi perbincangan bagi negara tetangga. Ada warganet yang kerap mengulas tentang persoalan ekonomi dan politik di dalam dan di luar negerinya, menanggapi berita dan cuitan dari warganet lainnya tentang Indonesia yang menjadi anggota penuh BRICS. Mereka membandingkannya antara status Malaysia dan Indonesia di organisasi BRICS ini. Indonesia dah pun menyertai BRICS dan telah siap membuang dolar dan semua konsekuensinya. Ya, untuk maklumat tuan-tuan, Indonesia telah pun menyertai BRICS secara rasmi. Bermaksud BRICS sekarang ni ada asalnya 5, tambah UAE, tambah Mesir, tambah Ethiopia, yang lain-lain tu, kemudian tambah Indonesia yang terkini. Jadi BRICS makin besar lah. Indonesia secara rasmi menjadi negara anggota BRICS. Bukan negara partner BRICS ya. Macam Malaysia kita mohon nak jadi anggota BRICS tapi tak dapat. Kita jadi negara partner BRICS ya. Partner BRICS ada lagi lah, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Jadi memang salah satu agenda BRICS ni ialah untuk bypass US dollar, mengurangkan penggunaan US dollar sebab ianya tak perlu, sebab transaksi itu tak melibatkan Amerika Syarikat. Tapi sebabkan US dollar ni sangat dominan di peringkat antarabangsa, sebab itu ianya digunakan. Tapi mereka, negara BRICS pun menyedari mereka kena mengurangkan US dollar. Jadi macam-macam idea lah timbul. Sekarang ni mereka guna mata wang mereka sendiri dan ada juga ura-ura hendak menerbitkan BRICS currency, tapi itu jauh lagi. Jadi kenapa Indonesia dipilih? Of course, tuan-tuan, Indonesia negara yang besar. Populasi dia ada 280 juta orang. Satu keluasan dia 1.9 juta kilometer persegi. Dan Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menyertai BRICS. So maksudnya negara BRICS ni ada wakil di Asia Tenggara, tuan-tuan. Jadi dengan pertimbangan ini, Indonesia diterima masuk menjadi anggota BRICS. Negara-negara yang lain tu dia mengalami masalah. Contohnya Iran mengalami masalah, dia tak boleh nak jual teknologi dia, minyak dia, sebab dia kena sanction. Begitu juga Rusia pun kena sanction. Sejak perang Rusia-Ukraine itu, kena sanction. Tak boleh jual minyak dia, tak boleh jual gas dia, tak boleh jual jagung dia, dan sebagainya, tak boleh jual baja dia. Jadi, bila dia menjadi anggota BRICS, dia boleh jual sama-sama negara BRICS. So, itu sebabnya BRICS ni penting bagi mereka, tuan-tuan. Malaysia masih berdagang. Walaupun tak ada BRICS, kita masih berdagang dengan China, masih berdagang dengan Amerika.
masih berdagang dengan negara-negara lain, tuan-tuan. Tapi kelebihanlah kepada Indonesia sebab dia ada satu market yang baru. So itulah maklumat terkini. Indonesia secara rasmi menyertai BRICS sebagai anggota penuh, menjadikan kumpulan ekonomi pesat membangun itu sebagai anggota ke-6-nya. Ia penambahan kepada anggota penuh sedia ada iaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Kerajaan Brazil yang mengambil alih jawatan pengerusi BRICS pada 1 Januari mengumumkan kemasukan Indonesia ke dalam organisasi itu sebagai anggota penuh. Kementerian Luar Brazil pada Isnin dalam satu kenyataan menjelaskan penyertaan Indonesia secara rasmi dalam BRICS sebagai anggota penuh menjadikan kumpulan ekonomi pesat membangun itu sebagai anggota ke-6-nya. Jadi Indonesia telah pun diterima sebagai anggota penuh oleh BRICS. Tapi kalau kita tengok berita sebelum ni, Malaysia pun dia join BRICS juga. Tapi kita bukan jadi anggota penuh. Kita adalah negara rakan dagang BRICS. Dekat sini, saya nak explain dengan korang bahawa dua status keanggotaan ni adalah dua perkara yang berbeza. Jadi pertama sekali, saya nak explain dengan korang lah. Apa perbezaan antara negara anggota penuh dan juga negara rakan dagang. Jadi kalaulah sebuah negara tu dia adalah negara anggota penuh, ini bermaksud bahawa dia akan menjadi sebuah negara yang aktif di dalam aktiviti-aktiviti BRICS. Contohnya mesyuarat, perbincangan dan juga especially dari segi dasar dan juga hala tuju BRICS ni. Jadi diorang ni ada lebih suara lah dalam menentukan ke mana BRICS ni nak pergi. Tapi negara rakan BRICS macam Malaysia ni, kita tidak akan terlibat secara langsung dari segi dasar dan juga hala tuju BRICS, tapi kita akan sentiasa berkolaborasi dengan BRICS dalam apa jua projek ataupun inisiatif yang dijalankan oleh pihak diorang lah. Jadi secara keseluruhannya, sama ada negara tu dia adalah negara ahli penuh ataupun negara rakan, jadi beza dia adalah dari segi penglibatan negara itu di dalam organisasi BRICS. Jadi persoalan dekat sini adalah, kenapa Malaysia tak jadi anggota penuh? Kenapa kita jadi negara rakan BRICS je? So saya nak kongsi pandangan saya lah, kenapa benda ni berlaku. Yang pertama sekali adalah, kita kena faham lah bahawa BRICS ni, dia adalah satu organisasi yang mana ditubuhkan oleh negara-negara yang mempunyai saiz ekonomi yang besar. Contohnya macam Brazil, China, South Africa, Rusia. Walaupun Malaysia ni adalah negara yang di mana ekonomi dia growing, tapi saiz ekonomi kita tidaklah besar sangat. Kalau kita tengok dari segi population pun, saiz dia sangat berbeza dengan Indonesia. Indonesia ni dia hampir kepada 300 juta orang. Sementara tu kalau kita tengok dekat Malaysia pula, kita hanya sekitar 35-36 juta aja macam tu. Yang kedua pula, saya fikir ni ada kaitan dengan dasar negara kita yang mana kita lebih kepada hendak menunjukkan kepada negara-negara dekat luar sana yang mana kita punya dasar ni adalah lebih neutral. Kita bukanlah pro kepada US, kita pun bukan pro kepada China. Jadi dengan itu kita lebih fleksibel dalam menerima apa jua perkara yang boleh memberikan manfaat kepada negara kita. Tak kisahlah dia daripada China ke ataupun daripada US ke, as long as dia ada mutual beneficial relationship, kita okey. Jadi pada masa depan, ada kemungkinan tak Malaysia ni akan menjadi anggota penuh BRICS? Kemungkinan tu mungkin ada, tetapi bukanlah in the near future. Pada masa depan mungkin dia bergantung kepada kita punya saiz ekonomi kita ataupun kita punya keutamaan di dalam pentas geopolitik ni. Adakah kita akan mengubah dasar luar kita yang lebih multilateral? Itu bergantung. Tapi selagi kita mengekalkan position kita yang neutral ni, keadaan sekarang ni adalah cukup bagus bagi negara kita. Dan meskipun kita tidak menjadi anggota penuh di dalam BRICS ni, akan tetapi spillover effects daripada ekonomi negara-negara BRICS ni akan sampai juga ke negara kita. Okay guys, apa pandangan korang pula? Boleh drop dekat ruangan komen dekat bawah. Ya, Indonesia sejak awal sudah menegaskan bahwa visi politik luar negeri Indonesia tetap berada pada posisi non-blok, yang menempatkan Indonesia tidak memihak pada blok manapun baik itu secara militer maupun ekonomi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, politik luar negeri Indonesia tampak lebih asertif dan aktif. Nuansa nasionalisme politik luar negeri juga sangat kental. Sebagaimana dikatakan Presiden Prabowo, pada pidato pengarahannya kepada para Menteri Kabinet Merah Putih baru-baru ini, bahwa Indonesia tidak bisa didikte oleh negara atau kekuatan manapun. Platform kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo, menekankan pada independensi dan nasionalisme. Hal ini sejalan dengan prinsip bebas aktif sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia sejak merdeka. Prinsip bebas,
ditafsirkan sebagai bebas dari intervensi pihak luar dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Sementara prinsip aktif, berarti Indonesia tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, melainkan juga berkontribusi pada penciptaan tatanan internasional yang damai, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, bergabungnya Indonesia ke BRICS sebetulnya tidak melanggar prinsip bebas aktif, namun tetap menjunjung tinggi perdamaian dan tatanan dunia yang adil dan sejahtera. Akan tetapi sebagai negara berdaulat dan merdeka, Indonesia mempunyai pilihan dan keputusannya tersendiri, yang tidak bisa didikte oleh kekuatan manapun selama itu bertujuan untuk kepentingan dunia maupun bangsa dan negara. Jadi sudah jelas ya, bahwa Malaysia sebenarnya ingin bergabung dalam organisasi BRICS. Namun belum diterima, ya, bukan ditolak. Kalau ditolak itu kayaknya kedengarannya gimana gitu ya. Tapi belum diterima. Kita doakan saja semoga warga Malaysia, harapan-harapan warga Malaysia segera tercapai ya. Kita doakan yang terbaik untuk negara tetangga kita juga. Dan alhamdulillahnya Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS pertanggal 6 Januari tahun 2025 ini teman-teman. Tepatnya di hari Senin ya. Sebetulnya Indonesia telah menerima tawaran di tahun 2023 untuk bergabung di organisasi BRICS. Namun mungkin ya waktu itu Presiden kita masih mempertimbangkan mengenai resiko, keuntungan, dan juga kerugiannya ya. Dan Indonesia adalah negara yang pertama bergabung di organisasi BRICS ini di tahun 2025 ya. Di tahun sebelumnya di tahun 2024 yang bergabung di organisasi BRICS itu diantaranya Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Menurut Bapak Sugiono selaku Menteri Luar Negeri mengatakan, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk mengumumkan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dan menjadi anggotanya. Dengan demikian, Indonesia akan dapat lebih mendukung upaya BRICS untuk memajukan arah dan kepentingan negara-negara di belahan bumi selatan, dan sekaligus memberikan kontribusi bagi pemeliharaan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini hanya informasi saja, dan saya berharap semoga informasi ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.